hari ini kita akan bicara tentang call to bring heaven to earth. Bagaimana hidup kita ini menghadirkan surga ke tengah-tengah dunia. Maksudnya apa? Bapak Ibu dengan saya perlu memahami bahwa Bapak Ibu dengan saya dipanggil oleh Tuhan bukan sekedar diselamatkan. Panggilan Bapak Ibu dengan saya bukan sekedar diselamatkan, mati yang penting aku masuk surga. Bukan itu, bukan hanya itu. Itu part of bagian. Tetapi Bapak Ibu dengan saya dipanggil untuk menjadi duta kerajaan surga yang membawa surga itu hadir tengah-tengah dunia. Katakan amin. Kayaknya nggak ada yang gembira ya jadi ambasador. Ada di sini pernah jadi mantan duta besar? Saya belum pernah, tapi teman saya agak nyombong dikit. Teman saya duta besar, sekarang dia pegang di Jerman. Pada waktu dia menjadi salah satu pegang di Belanda, hanya teman. Tapi saya kecipratan benefit dari seorang duta besar. Jadi karena dia kerja di kedutaan, kedubes, pas saya di Belanda, saya nebeng pakai mobilnya dubes. Bukan hanya itu, pada waktu kami diundang menghadiri pameran crown mahkota, permata dan sebagainya, dapat jalur khusus. Waduh, saya bukan duta besarnya, hanya pengintil, hanya ngikut, tapi saya dapat ininya, benefitnya. Itu duta besar dunia, dihormati begitu rupa. Saya barusan khotbah di Australia dihadiri oleh konjen Indonesia yang ada di Australia. Jadi saya ngutbahi seorang konjen. KJRI-nya hadir. Jadi duta besar itu artinya dia representatif. Tapi ketika saya berkata, Bapak Ibu dengan saya, kita adalah ambasador kerajaan surga. Harusnya kita bilang, yes gitu kan. So, Bapak Ibu kok diangkat jadi duta besar. Bayangin aja duta besar dunia aja. Duta besarnya Indonesia dikirim jadi duta besar di mana? Eropa. Itu ada satu kayak apa ya? Ada proudnya gitu. Nah Bapak Ibu dengan saya, kita dipanggil oleh Tuhan jadi duta besarnya kerajaan surga. Dengan kata lain, hari ini kita mau belajar bahwa kita tidak sekedar memahami panggilan kita hanya diselamatkan saja, bukan itu. Tapi menjadi duta kerajaan Allah yang membawa surga hadir di tengah-tengah dunia. Artinya apa? Dalam pekerjaan Bapak Ibu, engkau kerja. Kalau engkau studi, kuliah atau sekolah, di tempat itulah engkau menghadirkan kerajaan surga. Atau di mana? Di keluarga. Hari-hari ini keluarga banyak digoyang. Arti rumah tangga sekarang digoyang. Itu sebabnya kalau minta konseling kepada orang yang betul-betul melakukan firman Tuhan. Kalau ambillah contoh orang konseling, dia pernah menghadapi babak belur hidup dan dia gagal. Nanti dia akan bilang gak apa-apa, caranya gak apa-apa. Tapi kita harus back to the Bible. Dan Bapak Ibu artinya bagaimana menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Itu sebabnya yang doa yang diajarkan oleh Kristus bukan? Doanya begini, di kitab Matius 6 ayat 10, datanglah, kita baca sama-sama aja. 2, 3 ya, datanglah, jadilah. Kehendak Tuhan jadi di mana? Di bumi. Di bumi kan? Tuhan Yesus ngajari, your will be done on earth. Kehendak Tuhan jadinya di bumi. Seperti apa? Patronnya apa? Di surga. Dari doa ini kita belajar bahwa apa yang jadi harapan dari Kristus. Ngajari doanya gini. Let thy kingdom, let your kingdom. Kerajaan surga. Kerajaan surga tidak bicara tentang masalah teritori atau daerah. Tetapi bagaimana menghadirkan kekuasaan Tuhan di tengah-tengah dimanapun kita ada. Ketika surga ingin menyentuh bumi, menyentuh dunia, artinya dia sedang mencari seseorang yang mau berpartner dengan Allah. Karena Allah mencari. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa kita dipanggil tidak sekedar diselamatkan, tetapi menjadi mitranya Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Itu sebabnya bagian teks Matius 5 berkata begini kan, let your light so shine before men. Biarlah hendaknya terangmu bercahaya di depan siapa? Depan banyak orang. Sehingga apa? Sehingga mereka melihat perbuatan baikmu. Sehingga mereka akan memulai Bapak di surga. Saya yakin di tempat ini. Bapak Ibu dengan saya kepingin Bapak kita di surga dipermuliakan. Amin. Tapi Alkitab jelas berkata, let your light
So shine before men. Biarlah terangmu bercahaya di depan banyak orang sehingga mereka melihat perbuatan baikmu. Ketika mereka melihat perbuatan baikmu, mereka melihat Bapakmu di surga. Sebabnya pagi hari ini doa saya ketika surga hendak bermitra dengan Bapak Ibu, engkau berkata, ini aku Tuhan, aku adalah mitramu. Dan Bapak Ibu hidup orang percaya bukan sekedar diselamatkan, tapi untuk diutus. Coba ngomong kanan kiri. Selamatan itu sebuah kepastian, tapi hidup kita diutus. Ya, ngomong kanan kiri, Bapak Ibu hidup kita orang percaya tidak sekedar diselamatkan. Bapak Ibu terlalu kecil, kita berpikir, mending aku mati masuk surga. Bukan hanya itu, Tuhan menghadirkan Bapak Ibu di muka bumi dengan purpose. Intentionally, dengan sengaja. Tuhan gak keisengan, aku mau buat Lydia, aku buat begini-begini. Enggak, Tuhan gak keisengan menghadirkan Bapak Ibu dengan saya. Lalu saja kita gak bisa pilih. Saya gak bisa pilih, saya hadir di keluarga yang ideal. Saya terlahir di keluarga yang tidak ideal. Broken home, babak belur, ancur-ancuran. Kalau saya bisa cerita, keluarga saya semua, hampir semua bunuh diri. Kakak saya, adik saya, hampir semua. Kayaknya saya saja yang gak pernah punya pikiran. 9 saudara. Itu saya gak bisa milih. Tapi ketika saya kenal Kristus, saya bisa milih bagaimana saya merespon terhadap firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita hidup orang percaya bukan hanya untuk diselamatkan, tapi untuk diutus. Dan ketika Yesus mengajarkan doa tentang thy kingdom come. Ini kan diajari Tuhan Yesus kan. Thy kingdom come. Thy will be done. Di mana in earth atau on earth as it is in heaven. Artinya doa Tuhan Yesus tidak mengajar supaya Tuhan bawa kami ke surga. No. Bapak Ibu percaya pada Yesus, jaminannya sudah jelas. Amin. Sudah jelas itu gak usah dipertanyakan. Karena 1 Yohanes 5:13 berkata, setiap tulisan yang, semua tulisan ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu tahu, you know. Kamu tahu bahwa kalau kamu percaya kepada nama anak Allah, kamu diselamatkan. Jelas banget. Alkitab memberi sebuah assurance, keyakinan. That's why kenapa saya percaya pada Yesus. Karena pada waktu biar kata, I am the way, the truth and the life. Dia bilang, akulah jalan. Dan Alkitab berkata, jadi kalau saya tanya orang Kristen, saya suka memberikan tricky pertanyaan. Kamu mati hari ini masuk surga? Yakin Kak Lid? Benar. Iya yakin. Kamu buat dosa enggak tadi pagi? Iya sih tadi aku nipu orang. Kata Alkitab, dosa itu memisahkan. Tapi kamu kok yakin masuk surga? Saya kadang-kadang buat orang itu goyah. Supaya dia tahu persis apa yang diyakini. Bukan kata orang, tapi firman Tuhan jadi dasarnya. Alkitab berkata itu bukan hasil usahamu. Tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang bermegah diri. Bapak Ibu dengan saya diselamatkan, punya jaminan surga bukan karena effort kita. Tapi karena pemberian dari Tuhan. Jangan terkecoh dengan kata-kata, kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Kata-kata itu lebih tepatnya dalam bahasa Inggris adalah work out. Bukan work for. Kalau work for itu berarti keselamatannya belum dapat. Work out. Jadi Bapak Ibu, katakan Yesus ngajari kita, thy kingdom come. Doa Tuhan Yesus tidak mengajar bawa kami ke surga, tapi datanglah kerajaanmu. Amin. Kerajaan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga anak-anak kita akan berkata, aku bersyukur berbahagia lahir di keluarga ini. Saya suka tanya anak-anak saya, kalian nyesel enggak orang tuamu, bapak ibumu pendeta? Nyesel enggak lahir dari keluarga seperti itu? Seperti ini? No mam, enggak. Jadi anak-anak sudah tahu bagaimana kehidupan dalam keluarga. Anak-anak tahu bagaimana value-value dalam keluarga. Sehingga ketika orang-orang belum kenal Kristus, at least ketika lihat keluarga Kristen, yang hidupnya di mana mencerminkan nilai-nilai kerajaan surga, orang lain kan diberkati. Amin. Di tempat pekerjaan, di studi. Jadi doa Yesus bukan bawa saya ke surga Tuhan, tapi ngajari let your kingdom datang. Your will be done in earth, katanya on earth kata Alkitab. Jadi kalau kita lihat begini, let
heaven come, itu bicara Bapak Ibu dengan saya dipanggil untuk membawa atmosfer surgawi kemanapun kita pergi. Amin. Atmosfer surgawi. Kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman. Tapi bicara apa? Damai sejahtera, kebenaran, sukacita. Kalau kita ngalami masalah pastilah kita semua sedih. Ya. Tapi bisakah kita menemukan sukacita bukan karena bergantung keadaan? Contoh nih ya. Anak saya pertama pandemi kemarin kan kena kanker di Australia. Kayaknya kalendernya salah. Pas lockdown di sana dia kena kanker. Apakah kemudian pada waktu saya dengar anak saya kena kanker saya bilang, puji Tuhan, haleluya. Berarti saya 10/4. Ya kan, gak waras. Pastilah saya sedih, pasti. Lagi pandemi, lockdown artinya saya kayak mama, anak sakit di depan saya gak bisa peluk karena ada tembok besar. Itu kondisi saya. Karena saya bukan warga negara Australia, anak ini di sana kena kanker di musim Delta, Corona Delta, gak ada yang bisa masuk. Sedih, saya juga nangis tetapi saya bilang ke anak saya ngomong ke Ariel pakai FaceTime. Karena dia betul-betul dia kosong pikirannya, dia tanya why me mom why. Saya coba bilang begini, Rel, tidak ada sesuatu pun yang menjamah tubuhmu tanpa izin Tuhan. Itu yang saya pelajari, mempercayai tentang kedaulatan Tuhan. Sovereignty of God. Kalau Bapak Ibu ngerti tentang hal ini artinya kita mengakui bahwa God still in control. Dia pegang kendali. Sehingga kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu dalam kendalinya Tuhan. Dalam kebesarannya dia, dalam kedaulatannya dia. Sehingga itu membuat kita damai sejahtera. Membuat kita tahu bahwa tidak ada sesuatu kejadian terjadi random. Semua sehingga Bapak Ibu akhirnya bisa mengucapkan Roma 8:28 kan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan untuk siapa? Bagi setiap orang yang mengasihi dia. Yaitu siapa? Yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu dipanggil sesuai rencana Tuhan. Amin. Bapak Ibu mengasihi Tuhan artinya sesuatu yang kata dia buruk. Di tangan Tuhan bisa diubah mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kanker bukan baik Bapak Ibu. Tetapi saya bisa noleh ke belakang dan mensyukuri dalam arti begini. Melewati masa-masa itu membuat putra kami ini akhirnya bisa berkata, no my eyes sees you. Seperti kata Ayub. Dulu kata mamiku, dulu kata pendetaku, dulu kata guru sekolah mingguku. Justru sudah melewati penyakit kanker itu dia kenal Tuhan secara pribadi. Berarti pertumbuhan manusia rohnya seperti di-accelerate, percepat. Menjadi orang wiser, lebih bijaksana. Let heaven come. Bapak Ibu dengan saya dipanggil. Siapa yang dipanggil? Kita semua. Untuk membawa atmosfer kerajaan kemanapun kita pergi. Dalam keluarga, paling tidak orang-orang kalau datang ke keluarga kita, aku seneng loh. Kayak keluarga ini, kalau orang-orang sini bilang adem, tahu ya? Bukan karena AC-nya. AC-nya dingin, tapi atmosfernya panas. Wah ini banyak berantem. Kan pelayanan saya, major saya di deliverance kan. Kalau masuk rumah, kadang-kadang bukan karena hawanya, atmosfernya. Panas banget nih, rumah ini pasti banyak berantemnya. Tapi Bapak Ibu artinya kalau ada orang lain, aku seneng loh masuk di rumahmu. Bukan karena bagus furniturnya. Saya kan pada waktu kemarin di Aussie itu saya ngekos ada landlordnya. Rumahnya enggak bagus, enggak. Biasa aja. Barang-barang yang numpuk sana sini. Saya bilang ke tuan rumahnya, rumahmu tuh homey. Puji Tuhan, boleh dia. Dia new believers, baru sebulan dibaptis. Tapi almost every day TV-nya muter lagu rohani. Dia perlu tuntunan. Itu sebabnya Bu Lydia, saya putar lagu rohani. Pagi malam lagu rohani. Atmosfer, create the atmosphere. Bapak Ibu di kantormu misal suasana enggak enak. Itu yang saya lakukan juga. Saya putar lagu pelan-pelan, jangan keras-keras. Ganggu tetangga nanti. Pelan-pelan untuk create the atmosphere. Saya bilang ke yang saya nginep di situ, rumahmu ini homey, bukan karena bagusnya perabotmu. Perabotnya ya tumpuk-tumpukan. Dia seorang janda, ditinggal meninggal suaminya, harus membesarkan 3 anak. Kamu harus kuat. Saya nggak ada pilihan lain, Bu Lydia harus kuat. Tapi orang masuk situ seneng.
Teman-temannya yang ada dari Palu datang, dia orang Jakarta tapi bisa berteman banyak. Bahkan ada orang dari Vietnam non-Kristen. Setiap Jumat datang ke situ. Dia bilang saya senang di rumahnya sendiri, homey. Berarti atmosfer kerajaan ada di situ. Bukan karena bagusnya mebelnya. Apakah anak-anak nyaman pulang ke rumah? Atmosfer surgawi juga ada di tempat pekerjaan. Engkau dikenal sebagai orang pembawa damai. Wah, dia datang lagi ribut pasti. Waduh, ribut lagi. Jangan gitu. Kan ada orang, siapa yang datang? Waduh, dah kalau datang dia tuh menghindar aja dah. Atau Bapak Ibu kedatanganmu dinanti-nanti. Kenapa? Bawa atmosfer surgawi. Di dalam pekerjaan, dalam studi, dalam ministry. Itu terjemahan sederhana, let heaven come. Biarlah kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Bapak Ibu yang membawanya. Yang pertama kita dipanggil untuk menjadi representasi surga. Bapak Ibu ambasador, coba ngomong kanan kiri. Kita gini-gini duta besar loh. Kalau lihat dari depan nggak ada bangganya kayaknya ya. Kalau saya kan pernah jadi pengintil duta besar tadi. Jadi saya tahu gimana dihormatinya. Bapak Ibu dengan saya duta besar kerajaan surga. Haleluya. Duta besar kerajaan surga. Bukan kata saya tapi kata Alkitab. Bapak Ibu artinya representatif. Kalau duta besar Indonesia ada di Belanda. Dia merepresentatifkan Indonesia. Makanya orang jadi kenal batik. Harus memperkenalkan budaya. Bapak Ibu kepingin tahu dunia tentang budaya surgawi melalui Bapak Ibu. Value. Sebabnya berangkat dari rumah tangga. Dan saya di rumah kami didik ada value. Di rumah kami ada value yang harus kami bangun sehingga anak itu kemana. Orang tuaku ngajari saya begini. Orang tuaku ngajari saya begini. Sehingga anak-anak hidup dengan value itu. Kata kitab 2 Korintus 5:20 berkata begini. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, bahasa Inggrisnya. We are ambassador for Christ. Ambassador, duta besar, kata firman Tuhan. Jadi kami adalah utusan Kristus seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Bapak Ibu dengan saya ambasadornya Tuhan. Jadi orang-orang itu melihat surga melalui hidup Bapak Ibu dengan saya. Mereka punya gambaran apa itu kerajaan surga. Kok aku lihat kamu nih senyum-senyum walaupun masalahmu banyak. Anak saya pada waktu di treatment kemoterapi dia gak boleh lihat saya nangis. Saya harus gembira terus. Dia satu kali bilang, Mami Ariel rambutnya rontok semua. Saya kan tidak pernah punya sejarah mendampingi orang kanker, paling jemaat. Gak bisa ngerasakan. Tapi sejak mendampingi anak saya bisa ngerti bagaimana orang yang di treatment kemoterapi dan sebagainya. Sakitnya anak ini gak pernah bilang. Dia cuma bilang, Mam rambutnya gundul. Saya bilang gak apa-apa Rel, gundul seksi gak apa-apa. Saya pokoknya buat dia senyum aja. Saya bilang Rel jempolnya 4 Mami terangkat loh. Kamu kemoterapi masak sendiri, nyuci baju sendiri, ke rumah sakit sendiri. Hebat kamu Rel, luar biasa kamu gak ada siapa-siapa. Karena gak ada orang berani dimintai tolong kan COVID takut ketularan. Kamu harus masak sendiri, kamu harus makan nak, jempol 4. Satu kali bilang Mam tangan Ariel gak sanggup. Yang satu sudah 6 cycle kemoterapi gak sanggup, dia udah kelelahan. Bilang ke doktermu, pindah tangan satunya. Satu kali dia cerita, Mam aku waktu di treatment diintipin banyak opa dan oma. Maksudmu apa Rel? Ternyata rumah sakit itu yang sakit banyak orang tua Mam. Ariel the only one anak muda. Hebat dong Rel, saya bilang gitu. Mam aku satu-satunya orang Asia. Wih orang kaya berarti kamu ya. Saya cuma bilang encourage dia supaya hati gembira. Saya hanya mengencourage sehingga anak ini satu kali ditanyai oleh dokter-dokternya. Where is your family? Di mana keluargamu? Keluarga saya di Indonesia. Kamu gak ada keluarga, gak ada. Gimana perasaan orang tuamu ngadepi kamu begini? Anak saya jawab gini. Oh orang tuaku sukacita aja. Dia gak tahu kan nangis maminya kan gak tahu. Orang tuaku sukacita aja. Teman-temannya aja yang khawatir. Paling enggak dokternya lihat nih anak ya. Sampai gara-gara itu tuh nih anak sampai harusnya orang kemo itu tidak diinapkan, gak hospitalized. Karena saya gak punya pengalaman,
bilang ke rumah sakit. Mami juga belum pernah tahu bagaimana after kemoterapi yang pertama kali ngomong minta hospitalize. Diizinkan. Jadi anak ini di rumah sakit ternyata jadi blessing juga. Apapun keadaan kita ambasador kerajaan surga. Amin. Orang lihat, kalau ada banyak masalah, banyak orang dunia juga punya masalah. Tetapi apakah kita sebagai pengikut Kristus betul-betul bukan hanya sebagai lagu, apapun yang terjadi. Tapi pada waktu yang terjadi, Tuhan aku tahu Engkau beserta dengan saya, tak pernah meninggalkan saya. Satu contoh Daniel di Babel. Dia memuliakan Tuhan di tengah-tengah budaya kafir. Kalau hari-hari ini kan kadang-kadang kalau saya ajak orang, ayo doa dulu, doa makan. Gak usah lah Khalid, biasa aja lah, Tuhan pasti tahu. Sehingga ada hal-hal yang sederhana-sederhana. Daniel even di tempat orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menyembah Allah yang disembah oleh Daniel, Allah Yahweh. Tapi Daniel tetap dengan habitnya, kebiasaannya. Terus sebenarnya kalau dari rumah anak-anak dibangun setiap minggu ke gereja. Setiap saat kamu cari Tuhan, baca Alkitab, dibangun terus. Itu sebabnya ada Shema Israel. Shema Israel kan diajari waktu tidur, waktu kamu berjalan, waktu duduk, waktu bangun. Diajari terus menerus. Dan itu membentuk sebuah habit. Sehingga Bapak Ibu jangan berkata, satu kali saya kemarin kan ke Aussie, saya lagi ngobrol sama ibu. Ibu nggak tahu kan hukum di sini? Saya tanya, ya mungkin saya nggak tahu. Di sini nih Bu, 18 tahun lepas, boleh terserah hidupnya. Maksudnya ibu, ya dia tinggal sama orang lain tanpa ikatan nikah nggak apa-apa. Bu, firman Tuhan di atas budaya. Budaya apa saja, tapi kalau kita bangun firman Tuhan, benar dari awal, anak-anak takut akan Tuhan. Mau umur berapapun, dia tetap takut akan Tuhan. Bukan karena budaya di sini begini Bu. Budayanya Babel pada waktu Daniel ada, penyembah berhala. Tapi Daniel tetap konsisten menyembah Tuhan. Apakah orang tetap bisa melihat itu? Orang kenal engkau di kantormu, jam makan. Orang mengenali dari cara doamu. Ini orang aku tahu nih. Kadang-kadang kita terlalu casual. Tuhan tahu kan udah dikuduskan, amin. Saya tinggal banyak pelayanan di Bali. Sehingga biasa kalau lihat orang-orang dari keyakinan lain sembayangan di tempat terbuka, nggak malu. Tapi kalau saya lihat orang Kristen giliran doain rumah gitu, pakai doa pengurapan, malu kali, nggak dianggap apa. Izinkan orang tahu siapa kita. Daniel karena suka doa ini, kita berkata biasa berdoa seperti yang dilakukannya. 3 kali sehari menghadap kiblat. Kiblat itu adalah arahnya gini, kalau orang Israel dalam pembuangan dia harus berkiblat. Kiblat itu sebenarnya orang Yahudi. Berkiblat ke Yerusalem. Mata memandang ke arah kiblat sehingga dia merasa bahwa seperti ada di bait Allah. Itu maksudnya ya. Daniel tetap lakukan. Dan itu menjadi kelemahannya dia. Dalam arti secara musuh melihat itu sebagai kelemahan untuk bisa ditangkap. Hanya gara-gara nyembah Tuhan. Daniel jadi contoh. Jadi surga tidak datang lewat, wah surga datang gitu, enggak. Lewat Bapak Ibu dengan saya, katakan lewat saya orang melihat surga. Amin. Dan kemudian yang kedua, misi kerajaan. Jadi kalau kita bicara glorious calling, kita tidak hanya sekedar diselamatkan, tetapi Bapak Ibu misi kerajaan adalah kita menjadi garam dan terang. Kalau Bapak Ibu baca secara keseluruhan, saya bawa ke Matius 5. Coba baca Matius 5. Bapak Ibu perhatian dengan seksama aja, pelan-pelan aja. You are. Bicara apa sih? You are. Kamu adalah, kalau ngerti bahasa Indonesia, kalau Bapak Ibu dulu sekolah nggak bolosan, adalah itu menunjukkan identity. You are. Jadi teks ini tidak mengajar gini loh caranya jadi terang dan garam. Tapi teks ini mengajarkan how to release the light in you. Bagaimana engkau melepaskan terang dalam hidupmu. Karena kita sudah memanggil Bapak Ibu dengan saya, you are. You are. Jadi bukan belum jadi, tapi sudah begitu. Paham Bapak Ibu ya? Teks ini membebaskan saya soalnya. Teks ini yang membuat saya dari keluarga yang madesu, masa depan suram. Kalau saya balik ke kota saya, ke kampung saya lebih tepatnya.
Saya datang gitu ya mengunjungi almarhum ayah saya yang hidupnya nggak karu-karuan. Hidup dengan wewe gombel, tahu wewe gombel. Dia ninggalkan keluarga, tinggal dengan perempuan lain. Wah kanan kiri kasak kusuk, itu anaknya itu ya anak itu. Madesu. Masa depan suram. Udah bisa dipredik. Nggak mungkin. Dari kota kecil, keluarganya babak belur, amburadul, madesu. Teks ini membebaskan saya. Padahal saya baca teks ini, Alkitab itu seolah-olah begini. Lydia, you are. Kamu adalah itu bicara tentang each of us, masing-masing. Alkitab tidak bilang kalian, kamu. Dan ini langsung saya ganti pakai nama saya Lydia. Saya adalah garam dunia, terang dunia. Ayat ini diberikan bahkan sebelum kita melakukan apapun. Itulah Allah. Kenapa? Dia mencipta Bapak Ibu dan saya. Dia menciptakan dengan purpose, dengan maksud. Saya lebih mempercayai firman Tuhan daripada perkataan orang lain. Dan teks ini membebaskan saya. Sejak awal ketika saya bertobat, saya sudah jadi pendeta 30 tahun lebih. Tapi saya lihat betul teks ini. Baru saya baca itu, saya terang dunia. Itu yang saya yakini. I am the light on the world. I am the light, I am the salt on the world. Itu yang saya yakini. Saya gak bingung, alah Lid, di kampung aja belum, di kota aja belum. Saya percaya ini. Dan apa yang dilakukan, apa yang saya percayakan firman Tuhan adalah kebenaran membebaskan saya dan tangan Tuhan akan membawa. Satu kali senior pastor saya, waktu ketua sinode saya, Pak Bambang, Pak Yeremia lebih tepatnya waktu itu ngajari saya, Lid, prepare pasportmu. Kamu gak tahu kapan pasportmu itu dicop oleh Tuhan, ngerti ya. Kalau pergi ke luar negeri kan ada copnya zaman dulu kan. Distempel, distempel dia bilang gitu. Oke, saya siapin walaupun saya gak ngerti mau pergi ke negara mana. Siapin aja, jadi saya dari dulu sudah prepare paspor, even saya belum tahu pergi kemana. Karena keyakinan saya Tuhan akan bawa ke saya ke negara-negara. Saya siapin itu aja, benar. Pertama kali stempel di paspor saya langsung jauh ke China. Saya punya hati untuk Mongol. Saya udah doa cukup lama untuk Mongol. Dan saya bilang, langkah lagi saya ke Mongol nih. Dan waktu ke China, saya pernah sharing sedikit kalau nggak saya di sini. Bahasa saya cuma 2, Yao, Puyao. Itu bahasa saya, karena kan saya dulu nggak mau belajar bahasa Mandarin. Jadi pada waktu ketua sinode saya bilang, kamu berangkat ke China ngapain? Kamu pelayanan di sana dampingi seorang tante, siapin pasportmu, visa udah ready, tiket udah ready. Saya nggak ngerti udara, nggak ngerti apa-apa. Saya bawa 1 koper penuh dengan ada Alkitab dan sebagainya. Saya bawa beberapa Alkitab. Dan waktu itu masa-masa banyak orang penyelundup Alkitab ditangkepi. Dan benar saya sudah sempat ditahan di Hong Kong. Saya ambil waktu untuk ini ya, 15 menitnya ya. Sudah habis. Jadi saya masuk di situ karena nama saya salah. Singkat kata saja, saya di China, penginjilan saya pakai traktat merah. Kan orang Chinese suka warna merah kan. Saya bilang, Yao Puyao. Pakai traktat merah. Dia bilang, Puyao. Ya udah, Puyao minggir kan. Puyao dia nggak mau. Ketika saya bilang, Yao Puyao. Yao, dia mau. Saya kasih traktatnya. Terus dia tanya, "Wo bu tahu saya pikir." Saya tinggal sebulan loh di China. Dengan bahasa Yao Puyao tadi. Dan saya diizinkan interpreter saya, Ibu Muhtariadi. Bos besarnya Lipu itu interpreter saya. Dia ikut pergi ke China pada masa 94 di Hainanto masih kotor banget. Saya tidur pakai bantalnya itu dari sekam padi, tidurnya pakai papan. Itu interpreter saya, beliau. Saya kemanapun saya dipanggil nama saya kan Lydia. Kalau orang Chinese kan 3 suku ya, benar kan? Marganya ada marga kan, di sini ada marga Tan, setan. Oh iya, saya itu marga maksud saya. Marga Tan, marga saya diganti sama orang sana. Nama saya Lydia. Jadi saya marga Li, saya dipanggil Li Musu, pendeta Li. Wah jadi mahir dikit lah bahasa Mandarin. Nah itu pertama kali dan sejak saat itu pintu dibukakan banyak. Benua demi benua Tuhan bukakan. Benar firman Tuhan, you are the light of the world. Depend on you, trust firman Tuhan atau tidak. This is the truth, bukan kata saya. Anak yang madesu, Tuhan rubah karena firman Tuhan. Amin.
Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, ini kebanyakan orang Kristen. Kita terang dunia, Kristus terang dunia tapi dia dwell in us. Kita membawa terang itu. You are, kata Alkitab. Kamu adalah terang dunia. Enggak usah minta Tuhan jadikan aku terang dunia. You are already. Karena Tuhan memanggil kamu, you are the light of the world. Pertanyaannya adalah, kamu rilis enggak terangnya itu? Atau kau taruh, nyalakan di atas, teman-teman ditutupi gantang. Tahu gantangnya? Ya enggak mungkin bisa bersinar. Gantangnya itu adalah excuses. Tuhan aku enggak bisa begini, kau enggak bisa belajar. Sungguh saudara. Ada banyak potensi dalam diri kita gak berkembang karena kita, aduh Tuhan saya gak mampu, saya keluarga ini. Itu excuses yang sebenarnya setan mau menghancurkan hidupmu supaya kita gak produktif. Gak mungkin ditaruh, kata Alkitab harusnya ditaruh di atas kaki Dian. Supaya menerangi. Demikianlah ayat 16, hendaknya terangmu bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Saya dengan cepat saja untuk menunjukkan konteks teks ini. Bapak Ibu untuk tahu teks ini diletakkan di dua konteks ya. Yang pertama konteksnya adalah pada waktu Kristus khotbah di bukit, dia bicara tentang berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah kamu karena kamu dicela. Jadi Kristus menunjukkan tentang gimana kondisi kita. Kamu dicela, kamu dianiaya, tetapi bukan alasan untuk kamu tidak mengeluarkan terangmu. Hanya karena gara-gara hidup dalam satu lingkungan yang mayoritas, hidup dalam sebuah lingkungan di mana menganiaya dan mencela kita, bukan berarti kita berhenti mengeluarkan cahaya dan garam kita. Konteks ini diletakkan di tengah dan berikutnya diletakkan di sini nih. Teks berikutnya. Ini kondisinya. Teks ini ada diapit oleh dua teks ini. Kamu adalah terang dan garam, tetapi dengan satu kondisi, kamu ngalamin begini. Bapak Ibu, Tuhan kami ini minoritas. Ya, ini hidup dalam penderitaan, dalam aniaya. Tapi bukan berarti terangmu dan garammu tidak berfungsi. Dan Tuhan berkata memberi satu standar. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat jangan lihat negatifnya. Mereka orang yang menghabiskan hidupnya meneliti Taurat Tuhan. Hanya mereka masuk dalam legalistik. Teks ini ada. Dengan kata lain Tuhan mau menunjukkan apapun tantangannya. Bagaimana engkau sebagai ambasador kerajaan surga. Kita ambasador kerajaan surga. Jadilah terang dan garam. Bukan sekedar gimana sih jadinya terang. Lepaskan. Semua dalam hidup kita nanti saya tunjukkan secara praktis. Ini our calling dengan cepat saja. Ini calling kita Bapak Ibu dengan saya. Panggilan kita to be salt and light. Di tengah-tengah dunia yang gelap. Itu panggilan kita. Terang itu semakin berfungsi kalau Bapak Ibu rumahnya gelap total. Lampu dari handphone tuh kayak sangat menolong. Kalau di rumah gak ada lilin, lampu mati, udah gelap total, black out. Senter dari handphone tuh sangat berguna. Sehingga menolong saya gak nabrak. Kenapa Bapak Ibu ditaruh di lingkungan pekerjaan yang banyak orang melakukan kejahatan? Supaya terangmu bersinar. Kenapa Bapak Ibu ada di lingkungan tetangga yang mungkin mereka tidak memuliakan Tuhan. Supaya terangmu bersinar. Amin. Bapak Ibu panggilan kita sebagai terang dan garam dunia untuk memimpin dengan menunjukkan lewat contoh. Mendemonstrasikan sikap-sikap yang etis. Apapun yang terjadi kalau itu melanggar firman Tuhan kita menunjukkan ini loh cara firman Tuhan ajarkan. Dan juga kita dipanggil dengan panggilan khusus. Jadi tidak semua orang dipanggil berdiri di sini. Ada panggilan khusus, tapi panggilan garam dan terang berlaku untuk kita semua. Tapi panggilan khusus sesuai dengan karunia dan talenta. Tempat di mana kita ada izinkan ini fungsi garam dan terang. Dengan cepat saja ketika Alkitab berkata, kamu adalah, ini bicara identitas kita. Kita adalah terang dunia. Kita adalah, itu identitasnya. Mau orang bilang apapun, ini identitas yang dilabelkan Tuhan kepada kita semua. Tuhan gak pernah panggil kita begini, kamu yang bikin masalah terus. No. Tapi Tuhan langsung panggil kita, you are. Saya suka ngajar ini dengan ganti nama.
Coba Bapak Ibu renungan bentar. Ganti namamu. Apakah engkau mempercayai itu enggak? Sampai orang lain tertawa. Aku terang dunia. Mungkin orang berkata tertawa selingmu. Alah, kamu dari keluarga gak begini, pendidikanmu ya begitu. Pak, Ibu, menjadi terang dunia syaratnya bukan harus pendidikan tinggi. Kalau ada pendidikan tinggi bersyukur. Ini identitas yang Tuhan berikan karena kita percaya pada Kristus. Persoalan di dunia terjadi bukan karena tidak ada garam, tapi ada garam dan tidak berfungsi. Kalau garam itu menjadi tawar, kalau Indonesia kita nggak pernah kenal garam tawar kan. Garam ya is garam, salt is salt, nggak pernah ada tawar. Ini kan konteks dalam budaya orang Yahudi. Batu yang dimasukkan di dalam laut asin kemudian dibungkus sehingga nanti habis lama-lama tinggal batunya nggak ada asinnya lagi dibuang, diinjak-injak. Sebenarnya pemahaman itu membuat kita paham kenapa kok garam jadi tawar. Karena Alkitab ditulis dalam budaya bangsa Yahudi. Kalau Indonesia garam ya garam, nggak ada garam tawar. Kalau di sana kan dari batu yang kemudian dibalut dengan pada waktu dimasukkan di laut asin kan gumpalan-gumpalan garamnya. Celupin dikit, lama-lama cuma tinggal batunya, tinggal dibuang. Artinya dunia saat ini terjadi bukan karena nggak ada garam, ada Bapak Ibu dengan saya. Tapi masalahnya sudah jadi tawar. Kita adalah garam dunia. Berfungsi yang pertama, kita mencegah kerusakan moral di sekitarnya. Enggak harus ikut-ikutan yang ada di dunia. Mencegah kerusakan. Anak-anak kami sudah ada di luar dua-duanya. Selalu saya bilang mereka hidup dalam budaya luar negeri. Yang hidup dengan budaya bisa mohon maaf free sex di mana-mana. Dan Indonesia juga ada begitu. Saya bilang tetap pasang border. Artinya lebih takutlah pada Tuhan. Belum ada SIM, surat izin menikahnya. Jadi belum boleh tinggal serumah dengan pacarmu atau siapapun. Belum ada SIM-nya. Nanti kalau sudah ada surat izin menikah udah diberkati baru boleh. Jadi ngajari begitu. Sehingga orang kan lihat bagaimana kehidupan kita. Orang Kristen ada mencegah kerusakan moral di sekitarnya. Jangan bilang gini, semua melakuin, saya juga mau lakuin. Bapak dan Ibu kenapa engkau ada di lingkungan seperti itu. Supaya orang melihat itu loh value kerajaan surga. Jangan bilang susah. Ya tadi makanya teks tadi kan saya tunjukkan konteksnya. Kamu dicela, kamu dianiaya. Kalau hidupmu tidak jauh lebih baik daripada orang-orang yang ahli Taurat. Itu kan konteksnya begitu. Kita membuat ada sedikit rasa. Saya nggak pernah lihat orang masak, yang suka masak, sayur seember dikasihin garam seember. Enggak kan, dikit aja. Jangan bingung dengan minoritas Bapak Ibu. Memang cuma sedikit tapi ada fungsinya, function, berfungsi. Orang Kristen menghadirkan nilai Kristus dalam lingkungan dunia yang tawar. Warnai dunia. Kata Alkitab bilang begini, you are the salt of the world, the earth. But if salt has lost its taste, kalau garam itu udah kehilangan rasa artinya begini. Yang dimaksud kehilangan rasa itu adalah begini. Dari bahasanya jadi bodoh. Adalah sebuah kebodohan apabila benda yang disebut garam tetapi tidak memiliki rasa asin di dalamnya. Itu aja sebenarnya artinya. Kehilangan rasa itu artinya apa? Udah tahu garam tapi tidak memiliki asin gitu loh. Kehilangan fungsinya. Bapak Ibu dengan saya nggak bisa milih. Kita dipanggil Tuhan, you are the light of the world. You are the salt of the world. Artinya berfungsilah. Berikan pengaruh, influence. Orang lihat hidup kita, aku gara-gara dia. Waktu SMA, saya ini meninggalkan Tuhan sedikit demi sedikit. Karena kekecewaan. Karena saya nggak berakar. Kenapa saya suka pemuridan? Karena berangkat dari situ. Saya ninggalin Tuhan sedikit demi sedikit. Saya punya teman di sekolah, duduk di depan saya. Setiap hari, dia selalu bilang gini, Lid, jangan lupa ke gereja. Lid, jangan lupa sungguh-sungguh sama Tuhan. SMA, dia cowok di depan tiap hari. Dia tahu respon saya. Kalau ada persekutuan sekolah, saya itu cari alasan untuk kabur. Tapi teman saya nggak pernah berhenti setiap hari. Sampai hari saya ingat, itu influence, pengaruh. Pengaruh apa yang kau mau berikan. Contoh sederhananya begini.
Bapak Ibu pernah dengar nama Mother Teresa? Oke, ada tetangga saya Bu, bukan Mother Teresa. Kira-kira kalau saya sebut Mother Teresa dalam benak Bapak Ibu apa? Tentang apa? Kasih, apa lagi? Suka menolong. Memangnya Ibu kenal dengan orang Mother Teresa? Enggak kan? Tapi kita begitu yakin, kenapa? Itu influence-nya. Orangnya mati tapi influence-nya tetap hidup. Oke. Kalau saya nyebutkan Hitler, dalam benak Bapak Ibu apa? Padahal nggak pada kenal, langsung jahat. Terus apa lagi? Kejam. Nggak juga kenal kan? Orangnya udah mati loh. Tapi influence-nya itu yang saya maksud. Bapak Ibu garam dan terang dunia, influence-mu kita boleh mati. Tapi pengaruhmu tetap ada sampai hari ini. Amin. Pikir hari-hari ini, influence apa yang saya mau tinggalkan. Sehingga kita pasti meninggal, tapi influence-nya gak akan meninggal. Kalau kita mau jadi good salt, kalau menjadi garam yang gak tawar, kita perlu mendekat dengan Kristus dan dimurnikan oleh firman. Saya yakin di sini, kalau kita cinta firman Tuhan, setiap saat dimurnikan firman Tuhan, hidup kita jadi blessing bagi orang lain. Terang itu menunjukkan jalan, dengan cepat aja ya. Terang itu menunjukkan jalan, lihat gaya hidup kita. Cara hidup kita. Terang itu juga mengusir kegelapan. Tolaklah kejahatan. Dulu kami suka bilang gini, ngajari anak-anak supaya gak berbohong. Tapi ada orang tua bilang gini, kami di rumah value-nya gak boleh berbohong kali. Bagus dong. Tapi satu kali bapaknya dikejar utang. Mungkin ada pinjol kali ya. Dia bilang ke anaknya, ntar kalau ada orang cari bilang ya papa gak ada. Ya itu udah ngajari anaknya bohong. Dengan kata lain Bapak Ibu, terang itu ngusir kegelapan. Terang juga menarik orang pada Kristus. Let your light so shine before men. Terangmu bercahaya depan banyak orang. Attract orang. Sehingga genaplah kitab Sakaria, 10 orang akan memegang puncak jubahmu dan berkata, aku mau mengikuti Allahmu karena Allahmu luar biasa besar dan hidup. Amin. Amin. Mau dipakai Tuhan dalam apapun hidup kita. Sediakan hidupmu untuk Tuhan, pakailah saya. Menghidupi kerajaan, misi kerajaan secara praktis, saya akan berikan beberapa saja sederhana ini saja. Langkahnya, kenali penempatan ilahi, siapa yang Tuhan taruh di sekitarmu. Itu bukan coincidence, selalu ada maksudnya, Hidupi kasih secara nyata, coba tolong tetangga. Jangan kita hidup di dunia yang selfish, tolong tetangga. Doakan keluarga yang sakit. Sediakan dirimu. Saya selalu bilang ke anak saya waktu kanker, saya kurang 2 menit lagi selesai. Ketika anak saya kena kanker, dia biasa pelayanannya drum. Kena kanker dia gak bisa ngedrum lagi, dia under treatment. Tapi masih bisa gereja, walaupun dia posisi COVID, dia imunnya ke bawah, saya bilang rel tetap ke gereja. Dan saya bilang gini, dalam masa-masa treatment yang sudah hampir 1 tahun itu saya bilang rel, datangi pemimpinmu, bilang, even misal rel, mami gak tahu kamu sembuh enggak, mami gak tahu, iman mami kamu sembuh. Mami juga tidak tahu batas usiamu, tapi paling tidak, kamu tidak mati dalam regret, nyesel. Karena kamu do nothing, hanya meratapi sakitmu. Misal usiamu pendek, supaya gak ada regret penyesalan. Kamu datangi pemimpinmu, tawarkan dirimu, tawarkan saya bilang. Gak usah dicari, tawarin. Pemimpinmu belum tentu tahu bahwa kamu mau melayani, tawarkan. Ariel dulu pelayan ngedrum di gerejanya yang ngedrum. Saya bisa bantu, saya gak bisa ngedrum lagi karena saya kekuatan limited. Saya bisa bantu di sound system, saya bisa bantu di multimedia. Tawarkan, rel tawarkan. Kamu tidak tahu, we never know kapan kamu mati. Tapi meninggal, at least kamu sudah mengeluarkan, berfungsi. Jadi saya dorong anak-anak, tawarin diri. Mendorong Bapak Ibu semua, jangan nunggu kita sakit-sakitan. Amin. Jadi ayo Bapak Ibu jadikan rumahmu, layani bersama kalau punya keluarga. Dan saya tutup dengan ini, panggilan kita adalah membawa kuasa Tuhan dan hadiratnya. Jadi Bapak Ibu dengan saya bukan sekedar kita ambasador, tapi tahukah kita pada waktu berdoa, let thy will be done on earth. Artinya gereja bukan hanya sekedar building, bukan hanya sekedar kumpulan. Kitalah gereja, di mana gereja adalah perjumpaan antara surga dan dunia, di mana kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Panggilan mulia adalah menghadirkan kuasa dan hadirat Tuhan.
Kata firman Tuhan kitab Kisah Para Rasul. Kalau saya baca ini saya kadang-kadang tertemplak emas. Saya punyalah sedikit emas. Pada waktu saya ada hadiri ibadah sebuah perusahaan. Saya dapat ini undiannya emas 5 gram lumayan lah ya. Saya punya juga emas 53 kilo. Tapi gak bisa dijual tuh Mas Jono suamiku. Jadi bisa dijual. Nah artinya gini, kalau saya baca teks ini itu sebenarnya mengingatkan saya, oke Tuhan aku punya emas nih. Tapi jangan sampai gini, ini teks ini ngajari kita. Petrus manusia biasa, nelayan. Tapi dia ngerti, dia ambasador. Kehadiran kita adalah juga menghadirkan kuasa dan hadirat Tuhan. Bapak Ibu percaya tanganmu diurapi Tuhan? Coba lihat tangan Bapak Ibu, ini tangan biasa. Tapi tangan kita diurapi Tuhan. Kalau ada orang sakit tawarkan diri, saya boleh doakan. Sembuh gak sembuh bukan urusan kita. Siapa tahu dengan kita doakan, orang itu disembuhkan, memuliakan Bapa di surga. Amin. Tangan kita diurapi. Mulut kita juga diurapi. Petrus berkata emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, apa yang Bapak Ibu punyai. Mungkin kita gak kaya-kaya amat. Tapi kita punya nama di atas segala nama, Kristus Yesus. Gak usah takut Bapak Ibu, kadang-kadang aku takut loh. Saya suka nawarkan diri. Ya Ibu pendeta udah lama, bukan. Saya udah melatih diri saya begitu rupa sehingga muncul habit. Dulu latihan saya di rumah sakit, di ICU sudah penuh selang, gak ada ditolak pasti. Orangnya kadang-kadang keluarganya minta doakan. Orang tuh kalau di ICU kan gak bisa jawab, apa, terminal illness tuh saya pasti nawarin diri. Latihan saya dulu tiap hari, hampir tiap hari saya ke rumah sakit, latihan. Itu sebabnya selalu saya nawarkan diri. Boleh saya doakan, boleh saya pegang pundaknya. Karena saya bergerak di profetik, seringkali saya mendeliver pesan Tuhan. Bapak Ibu tanganmu diurapi, amin. Gereja Tuhan, perjumpaan surga dengan dunia. Dunia kepin tahu, demonstrasi kuasa Tuhan juga. Melalui siapa? Bapak Ibu dengan saya. Berikan dirimu dipakai oleh Tuhan. Dan saya tutup dengan ini. Gereja bukan hanya tempat ibadah, tapi titik kontak surga dan bumi. Waduh saya bayangin. Kalau di sini semua, api, kumpul dengan api, menyala. Orang tertarik seperti kisah para rasul. Mereka dihormati. Doa saya ada banyak dinamika Roh Kudus, ada banyak kuasa dan mujizatnya juga terjadi. Amin.